Ada seorang anak muda yang sangat mencintai sang Nabi Mustafa Muhammad SAW di masanya. Dia senantiasa merindukan Nabi Muhammad SAW, padahal dia tidak pernah bertemu secara langsung dengan sang Nabi. Dia hanya mendengarkan dari berita-berita, dia hanya mendengarkan dari percakapan suara-suara belaka. Namun keinginannya untuk sampai ke rumah Nabi, untuk bisa bertabarruk kepada Nabi, terlalu menggelora dan mengepul di atas kepalanya, sehingga membuat anak ini, remaja ini, harus pergi meninggalkan rumahnya, berhijrah dari Persia menuju Madinah untuk menjumpai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dia membawa satu kuda yang kemudian kuda itu tak mampu lagi berjalan karena kelaparan, karena jarak tempuh yang begitu jauh, sehingga dia menjual kudanya. Dia membeli onta, lalu onta ini pun tidak bisa meneruskan perjalanan karena mengalami sakit. Lalu kemudian dia meneruskan perjalanan, dia menyusuri lorong-lorong Khorasan, dia melewati negeri Baghdadi, dia melewati negeri Syami, dia melewati negeri Basri, dan seluruh negeri-negeri yang terbaik di zaman itu, negeri-negeri Persia yang terkenal dengan negeri-negeri 1001 malamnya. Dia melewati perjalanan beratus hari tersebut, dia melewati perjalanan berbulan-bulan hanya untuk sampai kepada junjungan Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad SAW. Di perjalanan tak ada yang mudah baginya. Kakinya penuh darah, nanah, bahkan sewaktu-waktu tangannya tergores oleh karena harus menyentuh rerumputan yang tajam. Kakinya pun makin hari makin rusak karena sekali waktu harus bersentuhan dengan kerikil-kerikil yang tajam. Perjalanannya ditempuh dengan darah dan air mata, namun tidak mengurangi sedikit pun niatnya untuk terus berjalan menuju keharibaan sang Rasul Muhammad SAW, hingga tiba hari di mana ia sampai di rumah sang Nabi. Ketika ia melihat wajah sang rembulan, ketika dia melihat Al-Badr, sang Nabi, ketika dia melihat nuran faqaqaula nur, ketika dia melihat cahaya kenabian itu, dia tersungkur pingsan dengan air matanya yang tumpah membasahi jubahnya. Kemudian dia jatuh di depan Nabi. Dia pingsan di depan Nabi dengan kelelahan, dengan air mata. Beliau kemudian jatuh di sana, tepat di kaki Nabi. Lalu Nabi Mustafa mengusap wajahnya, mengambil air mata anak muda itu. Lalu dari air mata anak muda itu Rasul membasuhi seluruh telapak kakinya yang kotor lagi luka itu, dan seluruh pergelangan tangannya yang juga lecet-lecet pada waktu itu. Seketika kemudian luka-lukanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena keberkahan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dia adalah Salman Al-Farisi. Dia adalah bintang timur yang Allah turunkan dari negeri Persia. Dari negeri yang begitu jauh, kecintaan Salman terhadap nabinya tidak pernah berubah, padahal dia tidak pernah melihat nabinya sebelumnya. Hai kader Al-Hikam cinta Indonesia, berapakah jarak tempuh dari rumahmu menuju ke Manado? Berapakah jarak tempuh rumahmu menuju ke haribaan, kuburan gurumu? Gurumu memanggilmu. Jika Salman Al-Farisi menempuh perjalanan dengan jalan kaki, mengapa di era yang modern seperti ini kita masih kesulitan untuk bisa sampai kepada guru kita? Pertanyakan kembali, benarkah kita sang pencinta, atau siapakah kita di dalam kehidupan guru kita hari ini? Wallahu a'lam bishawab. 20 hari menuju haul sang pria tiga.